Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya di dalam program perkuliahan jarak jauh yang diadakan oleh Universitas Pelita Harapan. Materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari di materi yang sebelumnya bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Salomo itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tetapi begitu juga pada akhirnya mereka juga dibuang keluar daripada negeri Israel itu, ya. Dan akhirnya mereka kerajaan utara dibuang ke Asyur dan selatan dibuang ke Babel. Nah, setelah pembuangan atau sebelum pembuangan, menjelang mereka dibuang ke Babel, Tuhan sebenarnya sudah memberikan suatu nubuat atau sudah merencanakan sesuatu bahwa nanti setelah mereka dibuang, mereka akan dikembalikan oleh Tuhan ke negeri Israel itu atau ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Nah, Tuhan menubuatkan bahwa akan bangkit seorang pembebas dari bagian utara untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci yang sudah dihancurkan. Itu terdapat di dalam kitab Yesaya. Nubuat itu terdapat di dalam kitab Yesaya. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Ezra dan Nehemia bahwa orang Israel itu akhirnya kembali dari pembuangan, khususnya dari Babel. Ya, ada seorang raja yang memang Tuhan sudah persiapkan, yaitu namanya Raja Kores. Ya, Raja Kores merupakan raja penggenapan daripada apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, nah, jadi Raja Kores ini memberikan satu perintah bahwa bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa Persia, ya, bangsa Persia adalah bangsa yang dipimpin oleh Kores, ya, untuk kembali ke negeri mereka masing-masing. Ya, nah makanya bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah yang pernah didirikan oleh Salomo waktu itu. Nah, pada saat mereka kembali, ternyata tidak mudah atau masih ada tantangan. Baik itu dari bangsa luar atau dari luar Israel maupun dari dalam Israel itu sendiri. Nah, dari luar Israel itu ada satu hambatan dari bangsa-bangsa yang lain untuk pembangunan daripada Yerusalem dan Bait Suci ini. Begitu juga dari dalam. Ternyata bangsa Israel, walaupun Tuhan sudah kembalikan mereka ke Israel atau kepada kota Yerusalem, mereka kembali berubah setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka juga bercampur atau kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga keturunan umat Allah ini menjadi tercemar atau tidak lagi murni. Mereka akhirnya jatuh lagi kepada penyembahan berhala. Seperti yang pernah terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, saudara-saudara, akhirnya Tuhan mengutus Nabi Ezra untuk membangun kembali kerohanian mereka, mengingatkan kembali mereka untuk mereka kembali setia kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah Tuhan juga mengutus Nehemia untuk membangun kembali tembok daripada Yerusalem yang waktu itu sedang dihancurkan oleh para musuh. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan begitu setia kepada janjinya mengembalikan bangsa ini ke negeri perjanjian. Tetapi bangsa ini tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam belas kasihannya, di dalam kesetiaannya, terus memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini boleh terus diingatkan oleh Tuhan. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa bangsa ini terus tidak setia kepada Tuhan. Kiranya materi ini menolong kita untuk semakin mengerti bagaimana kesetiaan Tuhan dan bagaimana kita seharusnya setia juga kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, di akhir daripada materi ini, saya juga mengingatkan kepada saudara bahwa ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu kuis. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya upload di modul. Saudara harap memperhatikan setiap pertanyaan yang ada.
dengan mengacu kepada modul yang sudah saya upload juga, ya, materi yang saya sudah upload, ya. Saudara-saudara bisa kembangkan materi yang sudah diupload ini, dan juga saudara diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dan itu diharapkan bisa menolong saudara untuk lebih mengerti bagaimana akan kesetiaan Tuhan dan bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.